着急过呢。儿子随老，你到达10万大山内，为我你太爷爷的情况，而且当年必协助你白晴天叔叔。醒醒，混账！不邪性，你迟早要倒。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-395 sampai 396. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Muyun bersama anggotanya telah kembali pulang ke aliansi darah. Selama dirinya tinggal, ternyata aliansi ini mengalami perkembangan yang besar. Bahkan ada begitu banyak orang yang datang kemari untuk bergabung. Walaupun begitu, mereka sempat terkendala dengan masalah uang. Untung saja Muyun telah mendapatkan uang yang begitu banyak dari hasil pelelangan. Jadi karena itulah ini tidak akan menjadi masalah lagi untuk aliansi darah. Sekarang Muyun hanya tinggal memikirkan bagaimana cara untuk memperkuat pertahanan di aliansinya. Selama 5 tahun ini, Muyun dan yang lainnya tidak berhadapan dengan masalah apapun. Jadi bisa dikatakan mereka hidup dengan sangat damai. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di suku penyihir, terlihat kalau Uyu dan anggota sukunya sedang melakukan sebuah ritual untuk bisa mengobati leluhur mereka. Tapi sepertinya ada yang salah karena sisik naga mulai hancur. Kembali kepada Muyun, selama 5 tahun ini dia hanya menunggu kabar mengenai kelahiran dari Xing Mangyu. Bahkan saking tidak sabarnya, Muyun selalu berharap berita bagus. Namun apa daya, masih belum ada tanda-tanda kalau Xing Mangyu akan lahiran. Muyun pun semakin penasaran sebenarnya mengapa tidak ada perubahan dari perut Xing Mangyu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Nona Bowling memberikan pujian kepada Muyun karena hanya dalam 5 tahun saja aliansi darahnya bisa berkembang sepesat ini. Muyun senang dengan kedatangannya itu. Bowling memberikan sapaan kepadanya karena sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Muyun hanya tertawa saja dan Denny saatlah berterima kasih kepada Bowling dan Papilion Tianbao. Karena selama 5 tahun ini sudah banyak membantu mereka. Ia juga yakin kalau belum lama ini Bowling juga sibuk. Jadi dia memintanya untuk menganggap aliansi ini sebagai rumahnya sendiri. Sepertinya tujuan Bowling kemari bukanlah membawa kabar yang baik. Ia memberitahu kalau dalam 5 tahun terakhir aliansi darah memang saatlah berkembang. Namun beberapa hal telah terjadi di 72 pulau di Laut Selatan. Bahkan di sana bisnis mereka sempat terhenti. Sekarang Papilion Tianbao tidak bisa melakukan hal yang sama di 72 pulau. Maka karena itulah mereka pun berencana untuk melakukan evakuasi di 72 pulau. Muyun tentu terkejut tapi Bowling menenangkannya. Ia mengaku kalau aliansi darah memang telah mengambil beberapa bisnis dari Papilion Tianbao. Namun mereka sama sekali tidak marah, karena ini lebih baik daripada diambil alih oleh Menara Lanjin dan Papilion Bayangan. Saat ini 72 pulau telah dikuasai oleh aliansi darah. Jadi Papilion Tianbao hanya perlu mencapai kerjasama yang lebih tinggi lagi dengan mereka. Muyun baru menyadari hal itu dan dia tidak menduga kalau Menara Lanjin dan Papilion Bayangan akan mengambil tindakan terhadap wilayah Papilion Tianbao. Bowling membenarkan hal tersebut. Bahkan baru-baru ini Menara Lanjin dan Papilion Bayangan mereka sangatlah licik karena mampu memanipulasi bisnis klan Wu di Gunung Siwanda. Jadi kedatangan Bowling kemari adalah untuk mengucapkan selamat tinggal sekaligus ingin meminta bantuan kepada Muyun. Tanpa pikir panjang, Muyun pun akan memberikan bantuannya. Bowling tahu dirinya tidaklah pandai bertarung. Selain itu, papan nama emas milik aliansi darah sudah terkenal di mana-mana. Namun bukan itu yang dimaui oleh Bowling. Yang mana dia itu meminta Muyun untuk menyiapkan beberapa pil dan juga senjata ajaib yang luar biasa. Ia akan membawanya ke Gunung Siwanda. Dan cara inilah Papilion Tianbao bisa menang dari Menara Lanjin dan Papilion Bayangan. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Di sini Bowling tahu betul kalau Xing Mangyu sudah hamil selama 3 tahun. Jadi dia yang mengetahui kondisinya. Sayangnya anak Muyun dan Xing Mangyu sepertinya cukup keras kepala karena menolak untuk keluar. Mereka pun pergi ke kediaman Xing Mangyu yang mana di sana sangatlah dingin karena Xing Mangyu menggunakan kekuatannya. Muyun menyadarkannya karena bisa saja anak mereka itu masuk angin. Xing Mangyu menenangkannya karena dia sudah bisa merasakan kehadiran si kecil. Hanya saja tingkat pertumbuhannya terlalu lambat.
不会感冒吧？ Boling merasa ini sangat wajar karena bagaimanapun Xing Mangyu telah membangkitkan jiwa Esponik. Binatang kuno ini merupakan salah satu monster kuat dari ras kuno. Entitasnya sangatlah kuat dan sesuai namanya, jiwa Esponik sangatlah dingin. Sangat sulit bagi mereka untuk melahirkan keturunan. Jadi tidak heranlah mengapa kehamilan ini berlangsung selama puluhan ribu tahun dan bahkan bisa saja sampai ratusan ribu tahun. Boling meminta Xing Mangyu untuk memperhatikan anaknya. Selain itu, baru kali inilah dirinya melihat Muyun dalam keadaan yang begitu cemas. Muyun mendekati perut Xing Mangyu untuk mendengar suara dari anak mereka. Namun Xing Mangyu meminta untuk tidak bersikap seperti itu, karena bisa saja anak mereka mewarisi sifat buruk Muyun. Muyun malah senang karena sudah seharusnya anak laki-laki memiliki sifat ayahnya. Boling hanya tertawa karena dia menganggap perkataan Muyun ada benarnya. 着急过呢。 儿子随老子。 后面就算了，靠谱和实力能。 Di sini, Xing Mangyu tahu betul kalau selama 5 tahun terakhir, Muyun sibuk berlatih formasi besar. Jadi kekuatan Muyun itu masih belumlah pulih. Maka seharusnya dia itu segera memulihkan dirinya dulu. Muyun meminta untuk tidak khawatir. Selain itu, saat ini mereka sedang memiliki urusan dengan Papilion Tianbao, yang mana mereka harus membantu Papilion Tianbao dalam mengusir Menara Lanjin dan Papilion Bayangan dari klan Wu. Benda hal tersebut mengingatkan Xing Mangyu kalau klan penyihir tidak begitu familiar dengan hal ini, namun dia mengetahui beberapa hal, seperti para penyihir dan Master Gu yang telah berurusan dengan serangga Gu sepanjang tahun. Ini membuat racun terkumpul dalam tubuh mereka. Untuk bisa menghilangkan semua itu, mereka membutuhkan obat mujarab. Tapi dia tahu kalau suku penyihir tidaklah mampu melakukan hal tersebut, karena mereka tidaklah hebat dalam pemunihan pil. Berhubung formasi pembunuh abadi Suangming telah selesai Muyun bentuk, jadi dia tidak perlu merasa takut lagi. Selain itu, hanya Tuhan saja yang bisa menghancurkan formasinya. Dan begini Muyun sudah siap melanggar batasan untuk mengusir Menara Lanjin dan Papilion Bayangan. Bahkan dia itu berusaha untuk kembali menantang Gunung Xuankong. Mereka ini sudah tidak membuat pergerakan selama 5 tahun. Jadi Muyun merasa ini adalah waktu yang tepat untuk bergerak. Apalagi Tian Huyan juga sudah pulih. Xing Mangyu tidak habis pikir dengan tindakan Muyun. Padahal para tetua meminta Muyun untuk menjaga Tian Huyan dengan baik. Namun dia itu malah ingin memanfaatkannya. Tapi Muyun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena bagaimanapun dia sudah mengobatinya. Ia benar-benar sangat senang karena aliansi darahnya sangatlah menarik. Nona Boling juga merasa senang dengan perkembangan mereka. Akan tetapi dia ini harus pergi karena ada beberapa urusan di Papilion Tianbao yang harus dirinya selesaikan. 血盟蛰伏，不言也已痊愈，该出。 你倒是好， 像徐兆盟那小子， 看到血盟越来。 Setelah semua itu, Muyun tahu betul kalau Papilion Tianbao pergi ke Gunung Xuanda, pastinya Gunung Xuankong akan memanfaatkan kesempatan itu untuk pindah. Nah, tadi juga Muyun mendengar kalau ada anggota suku penyihir yang ingin bertemu dengannya. Muyun mengizinkan orang itu untuk masuk karena dia tahu kalau itu adalah Wu Yu. Muyun sudah menduga kalau Wu Yu akan datang kemari. Kedatangannya itu disambut baik oleh Muyun, bahkan di aula itu hanya ada mereka saja. Muyun tidak ingin berbasa-basi dan menanyakan apakah orang yang ingin Wu Yu sembuhkan masih hidup. Sejak awal Muyun sudah memberitahu kalau tidak ada satupun alkemis yang bisa memurnikan sisik naga selain dirinya. Sebagai anggota klan Wu Yu itu hanya berusaha untuk memenuhi kehendak leluhurnya saja. Selain itu, di 3000 dunia kecil, klan Wu merupakan klan yang terisolasi dari dunia luar. Jadi mereka itu tidak terlalu dekat dengan siapapun. Selain itu, mereka ini memiliki 2 klan yang menerapkan ilmu sihir dan sihir kuno. Hanya saja sudah 2 tahun, kedua belah cabang mengalami perselisihan internal. Wu Yu benar-benar kesal karena semua ini bisa terjadi karena kedatangan Gunung Xuankong dan juga Papilion Bayangan. Dalam 2 tahun kedatangan mereka itu telah menyebabkan begitu banyak masalah, bahkan mempengaruhi kesehatan dari leluhurnya. Sayangnya sisik naga tidak terlalu berpengaruh dan hampir mencapai batasnya. Maka karena itulah Wu Yu pun memohon kepada Muyun untuk pergi ke Gunung Siwen demi mengobati kakek buyutnya. Wu Yu tahu betul betapa hebatnya Muyun dalam pengobatan. Muyun pun memintanya untuk tidak memohon seperti itu dulu, apalagi dia masih belum tahu mengenai kondisi dari kakek buyutnya. Walaupun begitu, Wu Yu tetap yakin kalau kemampuan Muyun itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Muyun tentu belum bisa menyanggupi semua itu. Maka karena itulah ia akan mencoba memikirkannya dahulu. Muyun tidak menjanjikan apapun dulu, hanya saja dia itu akan tetap pergi demi membantu Wu Yu.
Jadi sebelum mereka pergi, dirinya ini akan melakukan persiapan. Wu Yu sangatlah senang dan berterima kasih kepada Mu Yun. 你到达10万大山内，为我，以太爷爷的情况，而且当年早点休息吧。 Di saat Mu Yun sedang memikirkan sesuatu, Penatua Ju pun tiba karena penasaran mengenai pembicaraannya dengan Wu Yu. Mu Yun pun menanyakan tentang suku penyihir kepada Penatua Ju. Sepertinya dia itu mengetahui banyak hal tentang suku penyihir. Ia pun menjelaskan kalau suku penyihir terbagi menjadi dua silsilah, yakni sihir kuno dan sihir podu. Sihir podu sendiri terbagi menjadi 4 suku besar, yakni suku Husen, suku Wu Yun, suku Feng, dan suku Wu Yu. Mereka adalah 4 suku besar yang merupakan inti dari silsilah sihir voodoo. Sedangkan silsilah sihir kuno memiliki 5 suku utama, yakni suku tulang, suku guntur, suku hantu, suku menawan, dan suku nagagu yang memiliki warga paling sedikit. 这4大部族是巫、虎魅部族。 Sejauh yang diketahui oleh Penatua Ju, Gunung Xuankong memiliki begitu banyak operasi di belakang layar. Jadi kemungkinan mereka juga adalah dalang di balik ketegangan yang terjadi antara dua suku klan penyihir. Mu Yun paham dan berterima kasih kepada penjelasan Penatua Ju. Sino berpindah kepada Gunung Xuankong, yang mana Bai Huseng meminta Bai Je untuk membantu Bai Xingtian dalam menyelesaikan misinya. Kali ini dirinya meminta Bai Je untuk tidak membuat kesalahan, karena jika tidak, dialah yang akan memularnya. Bai Je paham dan mematuhi apa yang akan diperintahkan oleh kakek buyutnya. Di sini Ji Huseng tahu betul kalau Mu Yun telah pergi ke Husan. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini dan berjanji akan menghabisi Mu Yun. Mereka tidak boleh membuat kesalahan seperti apa yang dilakukan oleh Xuan Wuxian. Bai Je paham yang mana dirinya pun mulai mengingat pertarungannya dengan Mu Yun. Tapi kali ini agak berbeda karena dia terbayang oleh kecantikan dari Xing Mangyu. Bai Huseng pun segera memberikan tamparan manja untuk menyadarkan Bai Je. Ia benar-benar kesal karena Bai Je itu sama sekali tidak berkembang selama 5 tahun. Jika Bai Je tidak menahan nafsu duniawinya, maka cepat atau lambat dia itu akan mendapatkan masalah. Bai Je terlihat cukup kesal karena ternyata selama 5 tahun terakhir kekuatannya memang berkembang. Namun ini semua berkat bantuan dari ular Tianin. 据说那暮云也必协助你白晴天叔叔。醒醒，混账！邪性，你迟早要捣蛋。强大了，可是天音学社。 Sino berpindah lagi ke klan penyihir yang mana Wu Yu dan Mu Yun baru saja tiba. Akan tetapi mereka langsung dihalangi oleh seorang pria bernama Si Tiancheng. Si Tiancheng meminta Wu Yu untuk tidak lupa kalau dirinya adalah pewaris dari Sekte Bintang Purba. Ia sama sekali tidak peduli kalau Wu Yu itu adalah cucu dari Wu Ju dan pewaris dari Sekte Sihir. Tapi tetap saja Si Tiancheng ini menganggap posisinya lebih tinggi. Selain itu wajar saja dirinya datang ke kuil utama Tanah Suci untuk melihat Wu Ju yang juga merupakan kakeknya. Tapi Wu Yu tahu betul kalau Ci Tiancheng ini pasti memiliki maksud lain. Apalagi dia itu mengingatkan kalau pemilihan pewaris ditentukan oleh leluhur mereka. Si Tiancheng hanya tertawa saja dan dia itu tahu betul kalau kondisi leluhur mereka sudah semakin parah. Bahkan baru-baru ini Wu Yu menggunakan sisik naga. Namun semua itu sama sekali tidak mampu menyembuhkan leluhur mereka. Si Tiancheng pun menjadi penasaran apalagi yang akan dilakukan olehnya. Wu Yu memintanya untuk diam karena sekarang dia telah membawa Mu Yun, yang merupakan seorang master alkimia. Mendengar semua itu, Si Tiancheng pun penasaran seberapa banyak hal yang dijanjikan oleh Wu Yu kepadanya. Karena dia berencana untuk memberikan 2 kali lipat kepada Mu Yun. Mendengar semua itu, Mu Yun pun merasa tertarik. Alhasil, Si Tiancheng menjadi senang karena rencananya sepertinya akan berhasil. Namun dia itu langsung terkejut karena Mu Yun ingin semua sekte Wu Yu menjadi miliknya. 给老祖宗疗伤，哪个江湖庸医呀？能够炼制绝品圣丹，他给你的，真的，我。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.